Oke. Boleh. Banyak Oke, juga. turun Boleh. dulu Turun tangannya, dulu, saudara-saudara, turun dulu. sabar saudara-saudara. Turun dulu. Satu Oke, yang ketiga. saya hitung ya. Satu, satu, satu. Yang mana? Kayaknya yang bawa itu deh. Ada foto caknya kan itu. Oh, yang Boleh, bawa silakan foto. maju. Boleh. Uh, Silakan. Wakanda nomor Indonesia Forever, mantap. Minimalis sekali ya bikinnya dari kardus ya. Iya nih. Ini kreativitas masyarakat kita. Boleh dilihatin ke kamera fotonya foto apa? Ini foto Gus Imin waktu bersama Mbak Yeni Wahid masih akur-akurnya. Wah, nggak bahaya tak? Nggak bahaya tak? Katanya selepet ya Mas? Selepet, harus keras, silakan. Perkenalkan Gus, saya Rio Putra dari Kesejahteraan Sosial UNED. Rio Putra. UNED, dari UNED. Nah, beberapa bulan yang lalu Gus, ada berita bahwasanya hubungan Gus Imin bersama Mbak Yeni Wahid sedang panas. Nah, tetapi di sini saya membawa ini, foto ini, saya tidak didanai sama sekali oleh pajak rakyat, tidak. Terbukti ini kardus yang saya buat sendiri. Dan ini saya cetak, di IG sudah saya tag Gus Imin, tapi mungkin karena saya tidak terkenal akhirnya tidak dilihat. Seperti itu. Nah, di sini Gus, ada foto Kiai Hasyim Asy'ari, ada foto Kiai Bisri Syamsuri yang merupakan mbah dan pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, saya yakin beliau berdua tidak mengajarkan dendam kepada cucu-cucunya. Nah, saya bertanya Gus, apakah Gus Imin akan menormalisasi kembali hubungan Gus Imin dengan Mbak Yeni Wahid agar NU tidak ditarik-tarik politik praktis lagi menurut saya. Karena PKB ini merupakan partai kendaraan NU dan saya ingin PKB itu satu, bukan PKB Caimin, bukan PKB Yeni Wahid, tapi PKB Nahdlatul Ulama. Ini di luar dugaan ini. Masa kita lagi ngomongin negara ini ngajak ngomong keluarga. Jadi, ini kalau anu ya cocok, gak bahaya ta. Ngomong negara kok ngomong keluarga. Oke, tapi ini penting. Saya nggak banyak komentar karena di NU itu demokratis, tapi ada yang namanya kaidah yang disebut sebagai jumhur ulama, kesepakatan ulama terbesar. Yang terbanyak diikuti ulama, itu yang namanya keputusan akhirnya di situ. Nah, konteks keluarga dan di luar keluarga inilah menjadi fakta politik dan fakta potensi kultur politik yang terbangun. Artinya apa? Perbedaan itu biasa. Yang penting pengakuan terhadap perbedaan itu tidak kemudian merusak politik, cita-cita politik kita. Hubungan kekeluargaan bisa saja panas, tapi tidak boleh merusak tujuan politik kita. Tidak usah jauh-jauh saya ngomong soal politik ini. Saya kaget minggu yang lalu kalau nggak salah, tiba-tiba Yeni mengupload di IG-nya semua istri-istri calon presiden dan wakil presiden. Di situ istri calon presiden dan calon wakil presiden 01 dan 02. Saya kaget kok nggak ada 01 dan 03. Saya kaget kok nggak ada 02. Saya kaget. Oh, berarti ya ini melakukan PDKT ini. Ya, gitu kira-kira. Maksudnya PDKT itu begini. Meskipun posisinya di satu, saya posisi jadi di dua, tapi jangan menutup dialog politik. Dialog politik itu penting supaya apa? Supaya kita tahu sebetulnya agenda nasional kita itu apa sih? Agenda nasional kita adalah menyelamatkan demokrasi. Soal perbedaan itu mah biasa. Apalagi soal perbedaan di antara keluarga itu biasa. Ceritanya panjang. Tapi intinya urusan perbedaan pendapat tidak boleh merusak prinsip dan kemudian membubarkan sistem politik yang kita bangun. Oke, terima kasih. Dari saya sendiri. Oh, ini mau dikasih juga fotonya, Mas.
Luar biasa, Mas. Mas siapa tadi namanya, Mas? Mas. Mas Rio, terima kasih banyak, Mas Rio. Oke, boleh ditangkap kamera. Mas tangannya jangan gemeter, santai aja santai. Enggak, kita mau bebas di sini, santai aja. Tapi nggak tahu sih pas pulang gitu. Aman. Oke. Tepuk tangan buat anak muda yang sangat berani ini. Dan sangat kreatif. Saya saja tidak berani menanyakan itu. Sebelah mana lagi? Ilham. Yang mana yang belum, Am? Nah Zal, dari tadi kan gue yang milih ini kayaknya gue takut disalahin nih. Sekarang giliran lu deh. Wah. Ada yang jauh-jauh di belakang mau nanya nggak? Yang mungkin dari Yang luar jauh di kota, belakang dari boleh luar nggak? kota. Yang di sini mau? Oke. Yang di belakang ada yang mau nggak nih? Wah, yang belakang banget nggak ada. Saya sini dulu ya. Hitungin, Am. Saya agak-agak suara di sini nih agak takut di sini. Hitung dulu aja, Am. Kita kasih yang di sini dulu. Oke. 1, Turun dulu, tangannya turun dulu. 1. Mbak yang pakai kacamata. Boleh? Iya, Mbak itu. Sampean Mbak. kan perempuan. Iya, Mbak yang pakai. Iya. Sampean kan tadi perempuan yang pakai kacamata. Boleh, Mbak, silakan, Mbak. Masa nunjuk emasnya sih? Ini. Ayo Mbak, ayo. Ayo, Kiro. Ayo. Yo. Boleh, silakan naik. Silakan, Mbak. Waktunya 1 menit, Mbak ya. Untuk langsung bertanya, silakan. Ya. Ya baik, selamat malam Cak Imin. Perkenalkan saya Sia. Saya dari UNED, Fakultas Kedokteran. Ya. Saya izin bertanya, perihal kemarin itu saya sempat baca tentang visi misi Amin PPDS di Hospital Base kan. Jadi PPDS para residen akan digaji, bukan kita yang membayar. Jadi saya ingin bertanya bagaimana strategi Amin untuk hal tersebut. Kemudian yang kedua ada pertanyaan juga mengenai salah satu dari teman saya karena tentang lingkungan, jadi berbeda lagi. Ini mengenai car oriented yang ada di Indonesia. Jadi bagaimana strategi Amin untuk melanjutkan seperti pekerjaan Pak Anies yang ada di Jakarta, Jaklinggo, untuk diterapkan di seluruh kota di Indonesia. Ya, mungkin itu saja, terima kasih. Tentang PPDS itu spesialis, ya spesialis. Jadi kalau yang sekarang itu kan menggaji. Enggak. Gak boleh singkatan ya Mbak? Oh iya, maaf. Gus Imin ini korban singkatan soalnya. Iya, ini saya khawatir jebakan. Ternyata enggak. Jadi yang pertama soal PPDS di hospital, basisnya di rumah sakit. Ini undang-undang yang kebetulan saya juga terlibat di dalamnya. Perseteruan perbedaan cara pandang antara Fakultas Kedokteran dengan Kementerian Kesehatan. Keras karena basis atau tempat pemroduk dokter spesialis itu bergeser tidak hanya di Fakultas Kedokteran tetapi juga di hospital, di rumah sakit. Nah, sebagian para dekan yang menemuin saya khawatir soal kualitas. Sementara Menteri Kesehatan pingin tidak tertutup kemungkinan secepat-cepatnya menghasilkan dokter spesialis. Nah, strateginya bagaimana? Untuk kali ini memang hanya terbatas 4 rumah sakit sementara tahap awal ini. Maka strategi yang berikutnya adalah bagaimana agar rumah sakit yang punya standar kemampuan untuk memproduk dokter spesialis ini betul-betul memberikan transfer kemampuan kepada rumah sakit yang lain. Karena kebutuhan dokter spesialis di tanah air kita memang besar. Nah, yang pertama memberikan kemampuan transfer
kapasitas rumah sakit yang memiliki izin untuk mendidik calon dokter spesialis kepada rumah sakit yang lain. Yang kedua, lingkungan ini bisa diselesaikan dengan soal transportasi publik. Jadi selagi transportasi publik bagus, berbasis listrik, dan murah serta nyaman dan aman, insya Allah rakyat kita akan menggunakan fasilitas publik, bukan memperbanyak kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi berkontribusi kepada perusakan lingkungan, kendaraan publik akan mempermudah jaringan kenyamanan dan memberikan pelayanan yang murah. Nah, caranya bagaimana? Konektivitas. Jadi jangan sampai transportasi publik itu dibuat tidak terkoneksi dengan kebutuhan antar wilayah perkotaan itu. Nah, Jaklingkonya Mas Anies itu berhasil sehingga dari manapun mau kemanapun ada persambungan kayak di negara-negara maju. Oleh karena itu kami punya niat serius 40 kota yang akan kita kembangkan ke arah sana. Salah satunya adalah integrasi transportasi publik yang berbasis listrik terutama, juga yang memberikan kenyamanan kepada para penggunanya. Saya kira ini ide yang harus terus dikembangkan. Terima kasih. Tepuk tangan Fakultas Kedokteran UNED. Terima kasih Kak Im. Terima kasih Mbak Rafida tadi ya. Terima kasih Mbak Rafida. Ngeri. Tapi saya sebagai warga Jakarta juga dari teman-teman perantau ini sangat terbantu dengan Jaklingko. Semoga lulus menjadi dokter yang mantap. Amin. Dan menjadi salah satu bagian dari solusi ketidakmerataan akses kesehatan Benar sekali, di Indonesia. Tadi menarik juga Gus, memang Jaklingko ini kita sering dengar juga di banyak kota, permasalahannya adalah transportasi publiknya memang tidak terhubung. Dan Jaklingko ini berhasil menghubungkan bukan cuma jalan-jalan besar, mungkin teman-teman bayangannya di Jakarta itu bukan cuma jalan-jalan besar doang yang ada transportasi publiknya, tapi sampai ke gang-gang kecil lewat Jaklingko tadi. Karena kalau busway kan jalan-jalan besar aja Gus ya. Gitu. Luar biasa, kalau 40 kota itu termasuk Jember berarti akan diupayakan terhubung Gus ya. Jemlingko, berlingko, apa namanya nanti? Nggak ada Pokoknya itu dah. Kita masih ada 2 lagi. Tadi belakang-belakang udah. Saya mau yang sini. Oh, kenapa kalau fans MU Mas? Saya fans MU juga nih. Oke, yang depan ya ini ya. Am itu ngam. Boleh turun dulu teman-teman. Sampean non. Mas, ojo julek-julek aku Mas. Ojo. Oke. Dihitung dulu. Saya. Kamu aja yang milih. Oke, hitung ngam. Oke, bismillah. 1. Mas yang bawa buku. Boleh Mas. Terakhir nanti kita serahkan ke Gus Imin ya. Nanti satu berharap dari Gus Imin nanti ya. Ada 2 lagi, mau ditambah? Ya. Silakan. Jadi saya yang diselepet ini. Gus Imin aja, nanti Bu kita ada waktu. Silakan Mas, 1 menit Mas. Assalamualaikum Gus. Perkenalkan nama saya Abizon. Alumni FH UNED dan sekarang profesi sebagai advokat. Yang alhamdulillah advokat adalah penegak hukum yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah, apalagi untuk pasang-pasang banner. Nah, pertanyaan saya ini terkait kemarin debat soal lingkungan, Gus. Penggunaan batu bara di perusahaan-perusahaan ini masih banyak sekali, Gus. Nah, ada alternatif yaitu penggunaan biomasa. Namun biomasa ini sangat lebih mahal sedikit daripada batu bara. Nah, sedangkan bagaimana kebijakannya dari Gus Muhaimin, kebijakan tegasnya terkait penggunaan biomasa di sektor perusahaan yang masih menggunakan batu bara. Mengingat dari ketiga paslon ini semuanya ada oligarki batu baranya semua. Namun memang 80% ada di 02. Tapi bagaimana Gus Muhaimin nanti ketika memimpin itu tetap bisa memperjuangkan untuk lingkungan yang lebih bersih,
tanpa diintervensi oleh oligarki batubara. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Ya, terima kasih Afrizon dari alumni FH UNED ya. Jadi begini, lingkungan kita ini sudah amat sangat parah ya. Bukan sampai pada perubahan iklim, sudah sampai pada krisis iklim. Dan yang sudah kita rasakan adalah bencana ekologis di mana-mana. Jakarta itu turun permukaannya karena air laut naik karena panas bumi naik karena industri karena batu bara. Nah, batu bara ini masih menjadi harapan kita untuk sampai hari ini masih digunakan untuk listrik dan beberapa industri pemanasan. Nah, satu-satunya cara memang tidak bisa sembrono tapi sekaligus juga harus konsisten. Kita harus mentransform, menggeser energi, kebutuhan energi nasional ini dari yang bersifat fosil, batu bara, minyak, bergeser menjadi energi baru dan terbarukan. Sayangnya untuk menuju ke sana itu butuh waktu, butuh biaya, butuh kemauan politik yang kamu sebut tadi. Ini semua bisa konsisten kalau ada kemauan politik, tidak ada diktean dari manapun. Nah, kemauan politik itu alhamdulillah, amin, tidak punya tanggung utang kepada siapapun. Kita hanya utang kepada kalian yang memang menitipkan aspirasi. Kita tidak punya utang kepada siapapun yang nyumbang, karena kami terus terang hikmah dari keterbatasan ini karena kami justru bisa berhutang kepada seluruh yang mendukung dan menyampaikan aspirasi itu. Karena itu insya Allah pokok dari transisi energi itu adalah political will, kemauan politik. Dan kemauan politik itu bisa lancar kalau tidak ada political interest dari pengambil keputusan. Pemerintah harus murni betul-betul untuk kepentingan masyarakat, ekologi, keadilan antar generasi, itu menjadi kebutuhan kita. Karena itu terima kasih tadi disampaikan bahwa salah satu penyebab lambannya transisi energi ke energi terbarukan itu adalah political will disetir oleh kelompok-kelompok tertentu, mafia, oligarki, dan membuat itu tidak jalan semua proses. Mulai dari harga pangan yang mahal, energi yang polutif, semua ujung-ujungnya karena mafia. Karena itu selepet desak insya Allah akan bertujuan untuk mengakhiri mafia-mafia itu. Itu yang saya ingin sampaikan, tapi sekaligus juga harapan bahwa ini sudah bahaya, ada krisis ini harusnya ada kemauan yang sungguh-sungguh. Saya kira tidak cukup dengan politisi kayak saya, tapi masyarakat juga harus betul-betul memihak kepada green energy ini menjadi kebutuhan kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Kenapa? Oh boleh, silakan. Gus Muhaimin kan dulu mantan aktivis nih. Ini saya ada satu buku, Kronik Penculikan Aktivis dan Kekerasan Negara 1998. Di buku ini diungkapkan bahwa salah satu tokoh penculikan yang ada di sini, hasil psikotesnya adalah memiliki potensi haus kekuasaan. Buat yang alin-alin, silakan dibaca. Boleh foto dulu. Ini buku mengandung gak bahaya ta? Judulnya apa? Kronik Penculikan Aktivis dan Kekerasan Negara 1998. Oke. Moga-moga pengingat kita semua. Bentar dulu, ada goodie bag dari Gus Imin. Gantian. Gus Imin juga punya sesuatu. Terima kasih ya Bizon, mantap sekali. Terima kasih. Bukunya, mantap sekali bukunya. Saya nggak salah Gus, milih itu Gus. Gus Imin pulang-pulang bisa dapat buku lumayan Gus. Bisa baca di pesawat. Ada oleh-olehnya Gus. Oke.